Sudah terlihat ya ini? Sudah terlihat, dokter. Oke, baik saya mulai ya. Ini topik yang pertama yaitu tentang DRA atau demam rematik akut dan penyakit jantung rematik ya. Oke. Nah, ini per definisi, jadi demam rematik akut itu adalah suatu sindrom klinis yang menyertai faringitis yang disebabkan oleh kuman yang bernama beta Streptococcus hemolyticus grup A ya, atau grup A beta Streptococcus, beta hemolyticus streptococcus ya. Ini merupakan suatu reaksi autoimun tipe lambat ya. Jadi reaksi autoimunnya ini diawali dari adanya infeksi oleh kuman tersebut, biasanya memang berlokasi di faring ya. Oke. Di gejala yang muncul merupakan sekumpulan gejala atau sindrom yang disebut sebagai demam rematik akut ya. Nah, sedangkan apa hubungannya dengan penyakit jantung rematik? Nah, demam rematik akut itu bisa menyebabkan sekuel ya atau gejala sisa, terutama pada katup jantung ya, kecacatan di katup jantung yang sifatnya menetap ya. Jadi kalau ada DRA kemudian disertai sekuel kelainan pada katup jantung, maka disebut sebagai penyakit jantung rematik. Seperti itu ya. Jadi udah tahu ya hubungannya antara DRA dengan PJR atau penyakit jantung rematik ya. Nah, ini untuk epidemiologinya. Jadi insidennya itu tinggi, terutama pada negara-negara berkembang ya, terutama di lingkungan yang padat penduduk ya, kemudian sosial ekonomi rendah, pasien-pasien dengan malnutrisi, dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Itu insiden DRA lebih tinggi ya. Sedangkan puncaknya ini banyak terjadi pada usia anak dan remaja ya, terutama puncaknya adalah di usia 8 tahun ya, dengan rentang antara 6 sampai 15 tahun. Jadi populasi yang berisiko itu adalah di kelompok usia anak dan remaja dengan puncaknya di usia 8 tahun ya. Kemudian dari keseluruhan pasien yang mengalami infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A ini, 3% diantaranya itu dikatakan akan mengalami DRA, gitu ya. Jadi intinya tidak semua pasien itu yang mengalami infeksi Streptococcus akan mengalami DRA, hanya 3% diantaranya. Dan di antara yang mengalami DRA itu berisiko untuk berkembang menjadi penyakit jantung rematik, ya. Nah, ini untuk infeksi Streptococcus beta hemolyticusnya sendiri itu memang biasanya mengenai faring ya. Makanya ini kita sebut throat infection. Kita sebut dengan faringitis ya. Kalau lokasinya di faring ada radang, biasanya melibatkan tonsil juga. Jadi bisa faringitis murni atau tonsilofaringitis. Dia sifatnya akut ya. Jadi radangnya adalah berupa radang akut gitu ya. Nah, ada scoring ya atau kriteria untuk membantu kita menentukan apakah suatu infeksi atau radang pada tenggorokan atau faringitis itu kira-kira apakah disebabkan Streptococcus beta hemolyticus atau tidak. Nah, itu kita bisa menggunakan scoring namanya McIsaac score ya. Ini ya. Jadi McIsaac score ini ada beberapa parameter atau kriteria ya. Yang pertama adalah eh, ada tidaknya batuk ya. Di sini disebutkan kalau tidak ada batuk maka poinnya adalah 1 ya. Sebaliknya kalau ada batuk berarti nilainya 0 gitu ya. Lalu ada tidaknya limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening pada koli anterior. Jadi bagian depan leher ya. Kalau ada limfadenopati nilainya 0, kalau tidak ada berarti kalau ada limfadenopati nilainya 1, kalau tidak ada berarti 0 ya. Kemudian suhunya. Jadi pada pasien ini suhunya apakah lebih dari 38 atau kurang. Kalau Streptococcus infeksi itu biasanya suhunya lebih dari 38 ya. Jadi kalau suhunya di atas 38 ini poinnya 1. Kalau demam tapi sumer-sumer di bawah 38 itu skornya 0 gitu ya. Lalu dilihat ada tidaknya eksudat atau bengkak pada tonsil ya. Kalau tonsilnya membesar kemudian ada eksudatnya itu poinnya 1 ya. Kemudian dari usia. Nah, untuk usia ini jadi dilihat usia pasiennya berapa. Kalau usianya antara 3 sampai 14 tahun ya, poinnya 1. Untuk usia 15 sampai 44 tahun ya,
itu nilainya 1 ya. Dan kalau usianya di atas 45 tahun itu justru menurunkan risikonya ya. Jadi kalau usia di atas 45 tahun itu justru nilainya berkurang 1 ya. Kalau dalam beberapa referensi cukup disebutkan aja kalau usia di bawah 15 tahun nilainya 1, di atas 40 di atas 45 tahun dikurangi 1. Seperti itu ya. Kalau di atas 15 tahun, antara 15 sampai 45 nilainya 1, di bawah 45 minus 1. Ya, untuk 3 sampai 14 eh, masih termasuk kurang dari 15 tahun, berarti nilainya tetap 1. Seperti itu ya. Nah, nanti dari kriteria ini kemudian akan dilakukan penghitungan total ya, totalnya berapa gitu ya. Kalau misalkan totalnya itu adalah kurang dari 4, maka kemungkinan varingitisnya ini bukan disebabkan oleh Streptococcus ya. Tapi misal nilainya 4, 4 ini berarti meragukan ya, maka perlu didukung oleh pemeriksaan penunjang ya. Misalkan dilakukan swab tenggorok ya, nanti diberikan tata laksana antibiotik sesuai dengan hasil swabnya itu ya. Nah, kalau misalkan nilainya 5 atau lebih, jadi ini kan dihitung kalau misalkan nilainya 5, maka kemungkinan besar atau sekitar 98,8% ini adalah varingitis oleh karena grup A Streptococcus. Jadi gas ini maksudnya grup A Streptococcus beta hemolyticus, maka segera diberikan terapi antibiotik sesuai atau yang sensitif terhadap uh, Streptococcus grup A beta hemolyticus ya. Kenapa ini penting? Karena dengan mengetahui penyebab faringitisnya dan memberikan tata laksana yang sesuai, khususnya kalau memang penyebabnya adalah Streptococcus, maka terapi yang tepat dan tuntas ini akan membantu mencegah terjadinya atau berkembangnya menjadi suatu demam rematik akut ya. Seperti itu. Maaf ini saya tambahkan ya, ini maksudnya kurang dari 15 tahun poinnya 1 ya. Antara 15 sampai 44 nilainya 0, jadi nggak ada tambahan skor, tapi kalau di atas 45 dikurangi. Ya. Oke, saya lanjutkan, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir kuliah ya. Nah, sekarang kita masuk ke demam rematik akut ya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua infeksi Streptococcus itu akan berkembang menjadi suatu demam rematik akut ya. Ada beberapa faktor predisposisi yang menyebabkan seseorang itu berisiko ya untuk mengalami demam rematik akut. Ini ada secara umum kita bagi menjadi faktor dari host atau pejamunya dan ada faktor dari lingkungan ya. Nah, dari faktor host atau pejamu atau maksudnya dari faktor dari pasien itu sendiri. Yang pertama adalah faktor usia ya. Jadi ini sama dengan scoring McIsaac tadi ya. Jadi usia kurang dari 15 tahun itu adalah usia yang beresiko untuk terjadinya infeksi Streptococcus maupun terjadinya DRA ya. Karena itu ini ya, terutama rentangnya antara 5 sampai 15 tahun ya dan puncaknya di usia 8 tahun. Kemudian faktor genetik ya, jadi ada genetik HLA tertentu, terutama adalah HLA kelas 2 ya, HLA-DR2 dan HLA-DR4 ini yang berisiko untuk mengalami DRA. Lalu dari jenis kelamin ya, ada preferensi jenis kelamin tertentu yang berisiko untuk terjadi gangguan katup ya, bermanifestasi sebagai gangguan katup. Kalau gangguan katupnya berupa stenosis mitral itu lebih sering pada pasien-pasien perempuan, sedangkan insufisiensi aorta, jadi PJR yang berupa insufisiensi aorta itu lebih banyak didapatkan pada anak laki-laki. Ya. Kemudian etnik dan ras tertentu serta status gizi dalam hal ini terutama gizi status gizi yang berisiko adalah yang gizinya kurang ya atau malnutrisi. Lalu untuk faktor lingkungan tadi sudah sempat saya singgung, jadi faktor lingkungan yang berisiko adalah lingkungan yang padat penduduk ya dan biasanya di sosial ekonomi menengah ke bawah ya.